Nah, masalahnya kalau seandainya di zaman yang diceritakan itu Singgasana Raja itu, beliau para raja itu cuma menempati, lalu siapa yang buat Valen? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, guys. Ya, kita kembali lagi bersama saya di podcast Hai Podcast. Ya, hayu podcast. Guys, alhamdulillah hari ini kita bisa berkunjung ke Cianjur, ya, tepatnya di Gunung Padang, satu situs sejarah yang mesti kita tahu lah ya. Dan saya ditemani oleh seorang teman, seorang besti, seorang om, Mister Johan. Ya. Mister Johan itu pernah dulu di Ahi Podcast, tapi itu hanya di Spotify. Dia menceritakan tentang misteri, ya, dan pengalamannya menjadi tukang supir ambulan, ya. Dan sekarang lagi-lagi saya dibawa ke tempat yang istilahnya apa ya, situs yang mistis lah, bukan mistis sih, yang bersejarah, yang punya sejarah, ya, apa ya, dengan Pak Jahan dia akan senang lah ke daerah seperti ini, ke daerah yang penuh dengan sejarahnya, penuh dengan misteri, karena dia adalah pencari hikmah, pemburu misteri, dan milenial sejati. Oke, Saudara, selamat datang, ya Allah. Alhamdulillah ya, kita selamat berada di Cianjur. Iya, Ya, tadi berangkat dari bagaimana? berangkat tuh jam 8 ya, Jam 8-an, sampai jam 11 ya. jam 11 baru sampai sini. Nah, 3 jam 11, berarti. 3 jam, alhamdulillah. Dan ya, tersesat supirnya. Tersesat di jalan yang benar. Benar. Jalannya benar. Benar jalannya. Benar. Jadi guys, kalau mau ke sini dari Purwakarta khususnya, mending lihat map dulu aja sebelum terlanjur jauh. Jadi kita seperti motor ya. Iya. Tapi nggak tahu karena memang mungkin kalau untuk saya sendiri sih pertama kali kalian masuk ke kawasan sini. Masuk ke Cianjur yang ke pedalaman ini juga pertama kali kalian sih. Pertama kali. Kalau ke Cianjur pernah ke Cianjurnya? Cianjurnya lewat. Oh, lewat. Lewat. Oh, klasik ya. Ke Jakarta lewat gitu. Oh, ke Jakarta. Gitu aja Berarti sih. ini baru pertama kali. Pertama kali. Gimana kesan-kesannya Gunung Padang ini? Luar biasa. Luar biasa. Kan pasti dia pemburu misteri. Akhirnya apa ya? Pasti kan sebelum kesini mungkin kalian juga baca-baca dulu atau lihat-lihat dulu di channel-channel YouTube ya, bahwa yang namanya situs Gunung Padang itu bukan situs yang biasa gitu, karena ini kan masuknya ke situs megalitikum gitu ya, zaman-zaman batu. Gak tahu ini zaman hubah-hubah gitu atau bukan. Hubah-hubah. Apa banget? Homo sapien. Squidward. Oh iya, berarti ini menurut Pak Johan berarti Enggak tahu sih. Oh. Soalnya kalau dilihat juga dari channel-channel itu banyak yang spekulasinya di luar nulu. Muro ya. Ada yang bilang, wah ini peradaban canggih zaman dulunya gitu. Coba bayangkan batu yang banyak ini dengan bentuk yang seperti itu dan banyak gitu. Aneh ya, bisa kepotong-potong. Kalau memang alami kemungkinannya kecil karena terbentuknya seperti itu gitu ya. Kalau alami ya. Tapi kan kalau tidak alami juga kita membentuk batu yang seperti itu sulit juga kalau zaman dulu sebelum ada teknologi zaman sekarang. Ya gimana tuh ya, kalau bikin sendiri langsung bikin manual batu seperti itu Sebenarnya siapa? bisa aja sih kalau itu memang batuan alam, tapi mungkin untuk mengumpulkannya di satu tempat seperti ini sangat lama mungkin. Masyarakat zaman dulu cari batu yang panjangnya seperti ini yang bisa bersuara tung tung. Kumpulkan di suatu bukit ini gitu, jadikan tempat singgasana para raja gitu. Menjadikan tempat belum Harus kebayang. batu, ya. Makanya kemudian juga tadi ketika kita ngobrol-ngobrol ya, dengerin bahwa di sini tuh dulunya tempat singgasana, tempat gamelan, tempat rapat gitu. Nah, saya sempat berpikir seperti ini paling dulu. Kalau memang ini tempatnya tempat rapat gitu, zaman dulu, zaman kerajaan, apakah ini dibuat oleh beliau gitu ya, atau para raja atau para masyarakat zaman dulu itu,
ataukah sudah ada. Sudah ada. Nah, itu kan masalahnya. Kalau dijadikan tempat bisa jadi sudah ada gitu. Sudah ada. Oh, di sini enak nih buat nongkrong kayak kita loh. Oh, di sini enak nih buat nongkrong. dipakai gitu. buat- dipakai, ada yang dipakainya buat singgasana. Nah, masalahnya kalau seandainya di zaman yang diceritakan itu singgasana raja itu, beliau para raja itu cuma menempati, lalu siapa yang buat Valen? Nah, berarti sebelum itu berarti ya. Iya. Kayak kalau Makanya keterangan benar-benar Vincent tadi megalitikum gitu, benar-benar megalitikum. sebelum zaman-zaman kerajaan kayaknya ini. Bomba Bawa bener zaman-zaman masih pakai pakai tongkat. celana daun pisang. Belum ada peradaban. Subhanallah. Subhanallah ya. Tapi katanya juga katanya apa? Piramid gitu. Saya nggak lihat ini ya apa? Ya apa di mana piramid? Hasilnya enggak di dalam bentuk Kalau yang saya dengar sih bukan piramid, tapi lebih tua dari piramid. lebih tua dari piramid. Dari piramid. Ya, jadi dari arkeolognya atau dari penelitiannya ini tuh lebih tua dari piramid. Ya, jadi kayak apa ya? Punden berundak itu kayak persembahan gitu ya. Oh, Di tempat-tempat. atas. Nah, karena memang di sana juga ada dolmen. Dolmen itu kan batu tempat persembahan. Katanya, tapi nggak tahu memang. Tapi kalau dolmen itu memang tempat persembahan. Dolmen. Dan kalau itu yang biasanya kalau di tempat-tempat lain kalau ada batu di bawah kemudian ada batu satu panjang, itu yang satunya menhir, yang satunya dolmen namanya. Menhir itu kayak tempat pengujaannya, dolmen itu tempat sesajennya, biasanya kayak gitu. Tapi kalau di sini memang ada dolmennya, yaitu tempat persembahan. Kalau katanya zaman dulu ya. Ya, sangat mungkin karena zaman dulu kan identik dengan Masya Allah. sembah-sembahan. Ya, Ya, tapi kalau memikirkan lagi buatan ini gimana buatnya gitu Pak? nggak jadi kayak ini kayak cerita One Piece jadinya di zaman dulu itu ada teknologi canggih Kayak Ya kan? apa ya? apa si Peradaban yang dihilangkan dihilangkan. kayak gitu jadinya kan dulu ada. Tapi bisa jadi. Berarti One Piece benar One Piece Ya. hidup One Piece. Ini nakama. Coro Oda benar berarti Coro Oda jangan-jangan dia batu bisa seperti Oh, berarti itu. dulu Ichiroda pernah kesini berarti Kayaknya dia apa, terinspirasi gitu ya. time travel kayaknya ke sini Masya Allah. membuat karya. Tapi kebayang ya kalau di Korobin kesini pasti dia bisa baca ya. Tapi kayaknya nggak ada Iya. manuskripnya ya. Itu brother yang nanya teh kenapa nggak ada artefak Nah itu ya. yang ini ya nggak Kayak ada. tulisan manuskrip gitu. Skrip-skrip. Belum tahu saya. Tapi kemungkinan peneliti atau bahkan teman-teman yang nonton ini ada yang tahu di mana tempat manuskripnya manuskrip di Gunung Padang atau apa namanya ya? minimal kayak Prasasti. pasti ya kayak gambar-gambar Prasasti enggak kalau gambar. kayak di candi-candi kan biasanya suka ada artefak. Nah, kalau prasasti kayaknya enggak ada ya. Nggak ada. Tapi kalau cuman peninggalannya itu batu-batu yang wah luar binasa di luar Nurul. Jadi pokoknya di sini mah cuma ada batu ya. Cuma ada batu lonjong, batu gamelan. Tidak ada apa air mancur. Tapi pernah lihat gak sih Pak kalau di bawahnya itu pernah ada yang meneliti atau enggak di channel lain atau mungkin di artikel-artikel? Yang tahu itu. Saya paling lihat di film teh aneh. Kalau di film Film aja. saya sempat bentar sampai lihatnya. Kalau di bawahnya tuh ada ruangan gitu. Karena nggak tahu lah pakai teknologi apa, ternyata ada yang scan dulu, ada beberapa ruangan di dalam sini katanya. Masih katanya. Ada apa? Ini kalau di film kan ada pintu gerbang masuk. Tapi di mana di sini? Di film ada. Di film nggak lihat ada pintu gerbang masuk ke dalam. Mana? Semoga aja. Di bawah terdapat emas yang besar. Ada emas. Nanti emasnya dijual untuk menutupi hutang. Jadinya di Tapi kalau daerah Jawa banyak mas. ya Gunung Padang pemirsa. Tapi walaupun di gini apa Gunung Padang juga banyak yang berkunjung ya Pak. Tadi ada siswa-siswa SMP yang study tour. Keren. Mereka apa namanya baca hadiah, baca tahlil, baca yasin. Terus juga ada bule yang kesepian kayaknya tadi. Om bule ya, Oh iya, oke deh. om.
tapi mungkin itu lagi penelitian ini atau nggak tahu sih. Berarti tempat ini tuh sudah ya terkenal berarti ya. Go internasional. Sudah go internasional. Ya tinggal dibenahi aja jalannya. Tapi sebenarnya harus penelitiannya harus rampung deh kayak. Kalau ini kalau dilihat-lihat sih bagi saya penelitiannya belum rampung gitu. Belum apa ya? Paripurna, belum sempurna gitu. Belum masih banyak yang Masih banyak yang pertanyakan. tanyakan pada atau emang sengaja gitu ya. Ya. Kalau memang itu peradaban yang disembunyikan bisa jadi. Wadah lagi benar. Will of D-nya itu Gunung Padang. Tapi paling setelah ini kita harus cari lagi di sekitaran Jawa Barat yang masuknya situs megalitikum, nanti kita biar bisa melihat perbandingannya kali. Tapi di mana lagi yang ada situs megalitikum? Karena kalau candi yang di Kerawang itu candi Jiwa dan candi Belandongan itu bukan dari batu, itu dari batu bata. Buatan berarti itu mah. Nah, emang buatan candi. Berarti bukan candi ini ya. Bukan kayak Borobudur gitu. Tapi kan memang dekat sungai di sananya kan, dekat sungai Tarum. Tapi kalau dari penelitian itu katanya lebih tua dari Borobudur. Pernah ke sana belum? Belum. Oke, kapan? 2 jam dari Purwakarta. Ini lebih jauh, 3 jam. Ramai enggak sana di ini ya? Apa ya? 3 jam? Kali ini kan 3 jam. Oh, dari kan 2 sini. jam. Karena 2 jam lebih sedikit lah. Emang panas sih. Kalau di sini agak dingin, seger gitu. Cuma tempat buat ngadem, enakin kayaknya. Tapi ya secara bagus ya, penataan pengurusnya. Alhamdulillah enggak ya gitu. Diurus berarti ini Gunung Padang. Ya, sudah jam berapa? Oke guys, itulah sedikit tentang perjalanan kami ke Gunung Padang ya. Kalau kamu kesini silakan kesini aja pakai Google Map kalau bisa, soalnya jalannya aneh pokoknya di sini. Kalau kata Pak Johan mah jalan-jalan goib. Ada jalan goib. Bismillah, jangan lupa bismillah. Oke guys, kita tutup. Terima kasih Pak Johan telah berkunjung dalam bareng ya. Ayo podcast. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.